Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saya sampaikan kepada ibu yang berbahagia dan kepada teman-teman yang budiman. Yang terhormat Ibu Tia Citra Bayuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Dia Agung Puspapanistuti, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 132510307. Berdirinya saya di sini perkenankan untuk membawakan sebuah presentasi sebagai bentuk untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan tema pembelajaran STEAM di sekolah dasar. Baik teman-teman, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan itu pendidikan abad ke-21 atau yang sering juga disebut dengan 21st Century Education saat ini tidak hanya menuntut siswa untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga keterampilan dalam berpikir kritis, komunikasi, bekerja sama, dan kreativitas. Keterampilan tersebut disebut juga dengan 4C skill, yaitu critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Hal ini sejalan dengan pendapat yang telah dinyatakan oleh Tridin dan Fadel, menyatakan bahwa pembelajaran modern harus mampu beradaptasi, harus mampu mempersiapkan peserta didik agar nantinya peserta didik dapat siap menghadapi dunia yang kompleks dan dunia yang dinamis, ataupun zaman yang terus berubah. Salah satu pendekatan yang relevan dengan pembelajaran di sekolah dasar adalah STEAM, pendekatan integritas antara sains, teknologi, engineering, art, and matematika. Lalu, di materi yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai STEAM dan peran seni. Jadi teman-teman, STEAM merupakan pengembangan dari STEM. Awalnya itu hanya sains, engineering, sains, teknologi, engineering, and matematika, and matematik. Lalu unsur art di sini ditambahkan. Apa kegunaannya? Bertujuan untuk agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada logika dan angka, tapi juga adalah kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, imajinasi tadi, bagaimana para siswa menyampaikan ekspresi mereka. Nah, dengan itu seperti apa yang telah dinyatakan oleh penemuan Yang Kan di 2008, beliau menjelaskan bahwa STEAM dirancang untuk menggabungkan berbagai disiplin ilmu secara utuh agar nantinya peserta didik pun dapat memahaminya secara utuh, bukan terpisah-pisah. Hal ini sejalan dengan kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum Semangat Merdeka yang mendorong project based learning ataupun profil Pancasila. Maka dari ini, STEAM dirubah menjadi STEM dirubah menjadi STEAM, yaitu S from Science, T from Technology, E from Engineering, A from Art, and M from Mathematics. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi manfaat integrasi seni dalam STEAM ataupun dalam keterampilan STEAM. Baik, jadi dalam STEAM ini seni bukan hanya mengenai menggambar, menyanyi, bahkan melukis. Hal-hal yang mungkin tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Tetapi seni juga mencakup seperti cara berpikir yang kreatif, mengekspresikan pendapat, desain, lalu komunikasi visual, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh BFP bersama rekannya dalam penelitian, yaitu seni membantu mengembangkan siswa dalam berpikir ataupun dalam mengembangkan design thinking. Apa itu design thinking? Yaitu kemampuan memecahkan masalah secara inovatif dan kreatif. Begitu juga penelitian yang disampaikan oleh Hages bersama rekan-rekannya bahwa integrasi seni dalam STEAM di pembelajaran sekolah dasar membantu ataupun meningkatkan motivasi para belajar siswa dan rasa ingin tahu mereka, termasuk bagi anak-anak yang tidak berbakat ataupun yang merasa tidak memiliki bakat seni. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa seni ataupun bahwa seni bukan sepenuhnya tentang bakat, tetapi juga tentang cara berpikir. Cara berpikir itu juga termasuk seni. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai materi implementasi STEAM di sekolah dasar. Jadi, penerapan STEAM berbasis seni di sekolah dasar dapat melalui proyek sederhana, yaitu membuat taman mini ramah lingkungan dari bahan daur ulang. Nah, di sini bisa, mohon maaf, kakak bisa ke atas sedikit, ke atas. Nah, di sini yang pertama
atau seni. Lalu yang terakhir, di sini ada dokumentasi dari kegiatan tersebut. Hal ini masuk ke dalam aspek teknologi. Dengan demikian, maka STEM menjadi kesatuan yang integritas, menyambung ataupun menghubungkan antara ilmu, pengetahuan, antara teknologi, antara rekayasa, antara seni, dan matematika. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Hendriksen bersama teman-temannya. Jadi guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai ahli seni. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir lintas disiplin dan bekerja sama dengan baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Hendriksen bersama rekan-rekannya. Kesimpulan pada materi hari ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran seni atau pembelajaran STEM di sekolah dasar memberikan banyak manfaat bagi peserta didik. Dengan adanya STEM menjadikan atau menghubungkan atau menjadi jembatan antara logika dan kreativitas, antara logika dan imajinasi. Lalu melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar memahami, tetapi juga belajar menjadi individu yang kreatif, adaptif, dan inovatif. Sehingga peserta didik, terutama generasi Indonesia, akan lebih berani ataupun akan lebih siap untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai referensi-referensi yang ada pada materi dengan judul pembelajaran STEM di sekolah dasar. Jadi, materi dalam presentasi ini disusun berdasarkan 5 referensi yang kredibel. 3 terdiri dari artikel jurnal ilmiah dan 2 terdiri dari referensi buku. Referensi jurnal digunakan sebagai bentuk ataupun menunjukkan hasil dari penelitian dan praktik pendekatan STEM berbasis ini di sekolah dasar. Sedangkan referensi dari buku digunakan sebagai landasan teori, seperti tadi pada abad ke-21, pada pendidikan abad ke-21, dan juga pada pendekatan STEM itu sendiri. Dengan 2 kombinasi ini, maka materi ini tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga relevan secara praktik. Baik teman-teman dan ibu, mohon maaf, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Pastinya banyak kesalahan dalam bentuk